Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para saudara, tanggal 20 Maret 2020 ini suasana batin kita, suasana yang boleh dikatakan sedih, susah, murung karena virus corona di mana-mana. Sudah semakin banyak orang yang terjangkiti dan sebagian sudah meninggal dan tersebar di banyak tempat. Gereja, masjid, tempat-tempat ibadah, tempat kerumunan semua dilarang untuk diadakan. Suasana murung, orang diajak untuk tinggal di rumah. Nah, tentu saja ini tidak menyenangkan, tetapi harus kita ambil keputusan dilematis yang tidak mudah kita terima. Tapi baiklah juga mungkin blessing disguise juga pada kesempatan ketika kita di rumah, tentu ada banyak kegiatan, ada banyak aktivitas. Tapi saya berharap Anda atau kita semua justru menggunakan kesempatan ini untuk masuk ke dalam batin kita yang terdalam. Panggilan kita untuk, jadi mungkin blessingnya adalah kita dipanggil untuk masuk dalam diri kita. Dan masuk di dalam batin kita, bukan yang di luar, tapi yang di dalam. Dan ini nyata sekali bagi kita ketika kita memperhatikan, terlalu banyak memperhatikan hal-hal lahiriah, maka mudah sekali kita goncang, mudah sekali kita rapuh. Kita ini sangat rapuh, kita ini sangat fragile. Tentu kita tahu di satu sisi virus ini sangat mematikan. Tapi di sisi lain banyak orang mengatakan ya sebetulnya simple. Kalau badan kita kuat, kita bisa melawan tubuh kita. Maka ada banyak indikasi-indikasi supaya kita berjemurkah. Makanan-makanan yang sehat. Jahe, minum temulawak dan seterusnya. Dan obat, vitamin C dan seterusnya. Tetapi bacaan kita diajak juga untuk merenungkan dalam kesempatan itu, merenungkan betapa kita fragile, berapa kita rapuh. Kalau kita memperhatikan itu, maka ada baiknya kita masuk ke dalam untuk masuk ke dalam connectedness dengan akar hidup kita sendiri. Dan itu tidak bisa tidak, yaitu dalam doa. Doa keheningan, baca kitab suci, doa rosario, dan berbagai macam kegiatan lain, supaya kita bisa masuk connectedness, supaya kita mengalami Allah. Terutama dalam keheningan. Saya katakan, saya pasti akan mengalami kesulitan bagian, tapi itu adalah bagian yang penting sekali. Maka dalam bacaan pertama hari ini tanggal 20 bulan 3 tahun 20, kita dipanggil untuk bertobat. Artinya apa? Kita beralih dari ego kita kepada Tuhan. Kita berpusat kepada yang di luar, yang memusatkan memenuhi kebutuhan-kebutuhan kita, tetapi kita mendengarkan suara Tuhan. Beralian dari bertobat itulah beralian dari ego saya kepada Tuhan, berpusat pada Tuhan. Dan itulah dalam kitab Nabi Hosea kita diajak untuk bertobat. Aku akan menjadi seperti embun pagi bagi Israel. Mereka harus kembali dan diam dalam naunganku. Mereka akan tumbuh seperti gandum. Dan itu harapan Tuhan bagi kita. Terutama dalam masa Prapaskah ini. Kita diajak untuk, sekali lagi saudaraku yang terkasih, saat kita di rumah, saat kita bukan hanya belajar, bukan hanya bekerja, bukan hanya main komputer, main games, main apa, pasti itu menyenangkan. Atau olahraga pribadi. Tetapi juga mungkin ada baiknya kita merenung, melihat fragilitas kita, kerapuhan diri kita. Maka dalam bacaan Injil hari ini kita diajak untuk merenungkan makna dari perintah Tuhan, cinta Allah dan kepada sesama. Jadi maknanya adalah bahwa kita mencintai Allah harus diwujudkan dalam cinta kita kepada sesama. Nah sekarang siapa yang ada di sama? Suami Anda, istri Anda, anak-anak Anda, orang yang terdekat itu. Apakah sejauh mana cintaku kepada orang yang paling dekat dengan diriku sendiri itu? Sejauh mana aku mengenal, sejauh mana aku tidak hanya mengomando, memerintah,
anak-anak, suami, istri, diperintah, tetapi mendengarkan. Belajar mendengarkan orang-orang yang di sekitar kita. Gampang kita mengatakan belajar. Merintah A dan B dan C. Dengarkan. Belajar mendengarkan apa yang ada dalam hati orang-orang di sekitarku. Itu saudara, belajar mendengarkan. Coba, Anda tidak hanya menggurui suami, istri, anak-anak, terutama anak-anak. Dengarkan, engkau mau apa anakku? Apa yang kau butuhkan, apa yang kau rindukan. Bukan hanya sekedar materi, tetapi apa menjadi harapannya, apa menjadi cita-citanya. Orang saling dialog, saling berbicara satu sama lain. Saling mengenal, saling masuki. Jadi itulah bentuk cinta yang paling dalam. Demikian juga dengan Allah, kita mendengarkan Allah. Kata mendengarkan itu sangat penting. Maka mari saudaraku, dengarkan batin kita yang terdalam. Dengarkan batin orang dekat Anda, suami, istri, dan anak-anak. Lalu dialog, ya, dengan bertanya, bukan meminta, bukan menuntut, bukan memerintah. Bertanya, mendengarkan. Lalu bersama-sama memutuskan apa yang terbaik dalam masa-masa yang tidak mudah ini. Dialog, makan bersama meskipun harus ngambil jarak dan seterusnya. Dialog, satu meja makan bersama. Ya, saling mendengarkan, saling mencintai, saling mengasihi. Maka mari saudaraku, dalam masa Prapaskah ini, dalam masa yang sulit ini, kita belajar untuk mendengarkan satu sama lain. Mendengarkan diriku sendiri, mendengarkan suara orang dekat padaku, dan mendengarkan Tuhan. Semoga masa yang tidak mudah ini membuat kita semakin mengenal diri kita sendiri, semakin masuk dalam diri kita sendiri, semakin masuk dalam diri orang yang Anda cintai, semakin masuk dalam diri Allah. Semoga Tuhan memberkati kita semua dan mendapat manfaat dari tinggal di rumah. Tuhan memberkati Anda dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.